Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu dalam pembelajaran matematika. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kemudian jaga terus kondisinya, jaga terus kesehatannya. Perbanyak minum air putih, kemudian minum vitamin. Kalau memang harus keluar rumah, maskernya jangan lupa dipakai. Jaga jarak, hindari kerumunan, dan yang terpenting sering cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau minimal dengan menggunakan hand sanitizer, gitu ya. Nah, gimana? Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring ini? Semoga masih semangat ya, meskipun kita ketemunya melalui video lagi belum bisa bertemu secara tatap muka. Tapi insya Allah wacananya kita akan segera melakukan PTM terbatas atau pertemuan tatap muka secara terbatas. Didoakan saja semoga itu bisa terrealisasi dengan baik dan segera, supaya kita ketemunya bisa di sekolah, di dalam kelas. Kalian bisa ketemu dengan ibu, kalian bisa ketemu dengan teman-teman kalian, bisa belajar bersama-sama secara tatap muka di kelas ya. Kita doakan saja semoga COVID-nya juga tidak melonjak lagi seperti kemarin ya. Nah, seperti biasa, langkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan membaca doa supaya apa yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini dipermudah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita masuk ke pertemuan pembahasan kali ini, Ibu akan sampaikan dulu bahwa Ibu akan mengadakan ulangan harian yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis ya. Dimulai pada pukul 12, waktu mengerjakannya 1 jam. Jadi mohon diikuti sesuai dengan jadwalnya. Dipelajari lagi materi-materinya. Bu, materinya apa saja? Materinya yang sudah kita pelajari pada bab 1, yaitu kemarin kita sudah belajar tentang faktorial, tentang aturan perkalian, aturan penjumlahan, pokoknya semua yang sudah kita bahas sampai dengan materi peluang kemarin pada pertemuan ya. Jadi silahkan dibahas lagi, silahkan dipelajari lagi, video penjelasan ibunya silahkan disimak lagi, dan yang terpenting perbanyak latihan soal ya, karena matematika butuh sekali latihan soal untuk menguasai atau melatih kemampuan kalian dalam menemukan dan menyelesaikan masalah nanti ya. Baik, untuk pertemuan kali ininya Ibu akan membahas bab 2 yaitu statistika. Ini sudah pernah kalian terima di SD, sudah pernah, di SMP sudah pernah, tapi Ibu sampaikannya di materi lanjutan ya. Jadi mungkin Ibu tidak jabarkan banyak ya, karena kalian sudah dapat dasarnya, jadi nanti hanya sekilas saja yang Ibu sampaikan ya. Oke, untuk pertemuan kali ini statistikanya baru dasarnya saja. Kita membahas definisi statistikanya itu seperti apa, penyajian datanya itu ada apa saja sih, atau bisa disajikan dengan apa saja sih ya. Silahkan disimak video penjelasannya, nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Selamat menyaksikan. Sebelum masuk ke materi, saya sebutkan dulu ya tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian bisa dapat menyajikan data dalam berbagai diagram, tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan ogif. Oke, kalian juga bisa menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari dengan bantuan statistika ini. Oke, saya punya contoh penyajian data dengan distribusi frekuensi. Berikut ini data nilai tes matematika 30 siswa kelas 11 MIPA SMA. Nilainya sebagai berikut. Sajikan data di atas dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan ogif. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama? Yang harus kita lakukan pertama adalah buat tabel distribusi frekuensinya. Gimana tuh caranya? Cara pertama yang kalian lakukan adalah cari dulu, cari jangkauannya. Yang pertama kalian lakukan adalah jangkauan atau range. Jangkauan rumusnya apa? Rumusnya adalah X max, nilai terbesar dikurang X min, nilai terkecil. Nah, nilai terbesarnya coba kalian cek nilai terbesarnya berapa.
Kalau kita lihat sekilas, nilai terbesarnya adalah 88 ya. Kemudian nilai terkecilnya adalah 30. Nah, 88 dikurang 30 adalah 58. Nah, kemudian yang kedua, kalian cari banyaknya kelas. Cari banyak kelas gimana caranya? Cari banyak kelas adalah pakai rumus 1 plus 3,3. 1 plus 3,3 log N. N itu apa? N itu adalah banyaknya data. Berarti 1 plus 3,3 log 30. Nah, ini kalian boleh pakai bantuan kalkulator ya. Hasilnya adalah 1 ditambah 4,874. Jadi 5,874. Nah, nilai ini mendekati 6. Nah, jadi banyak kelasnya adalah 6. Yang ketiga, panjang kelas atau intervalnya. Panjang kelas atau interval itu adalah rumusnya di sini ya. Jangkauan dibagi banyaknya kelas. Banyak kelas itu K ya. Maka 58 dibagi 6. Hasilnya adalah 9,67 atau mendekati 10. Nah, mulai deh. Kita mulai dari angka terkecil. Angka terkecilnya berapa? 30 kan? 30 supaya menjadi 10 berarti kan 30 itu panjangnya sampai supaya jadi 10 bilangan adalah sampai 39 kan ya. Kemudian 40 sampai 49, kemudian 50 sampai 59, kemudian 60 sampai 69, 70 sampai 79, dan terakhir 80 sampai 80. Saya mulai dari 30 sampai 39 ada berapa? Nah, kita lihat dari sini ya. 30 sampai 39. 1 2 2 ya. Nah, maka di sini frekuensinya ada 2. 40 sampai 49 berarti 1 2 3 4 ada 4. Nah, ada 4 ya. 50 sampai 59. 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8. Nah, 60 sampai 69 ada 10, 70 sampai 79 ada 5, 80 sampai 89 ada 1. Nah, sampai di sini paham ya? Totalnya kalau kita jumlahkan betul hasilnya adalah 30. Selanjutnya, kalian bisa buat histogram dan poligonnya. Saya lanjut ya, setelah dibuat lagi frekuensinya, tabel distribusi frekuensinya. Nih, seperti yang tadi. Kemudian kalian cari dulu tepi kelas. Tepi kelas itu apa? Tepi kelas itu ada dua, tepi atas dan tepi bawah. Tepi atas itu adalah batas atas. Batas atasnya itu kan 39 ya, ditambah 0,5. Kemudian tepi bawah itu batas bawah 30 dikurang 0,5 atas. Maka hasilnya 39,5 dan 29,5. Nah, kita taruh di sini. Yang bawah dulu 2. Berarti 29,5 sampai 39,5. Yang ini berarti 39,5 sampai 49,5. 49,5 sampai 59,5. 59,5 sampai 69,5. Yang ini 69,5 sampai 79,5. Yang ini 79,5 sampai 89,5. Nah, XI itu adalah nilai tengah. Dari 30 sampai 39 titik tengahnya atau nilai tengahnya berapa? 30 itu sampai 39 ada 10, berarti tengah-tengahnya antara 5 dan 6 ya. 30, 31, 32, 33, 34, 34 dan 35, berarti titik tengahnya adalah 34,5. Begitu ya. Berarti yang ini 44,5, ini 54,5, yang ini 64,5, yang ini 74,5, yang ini 84,5. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang baru kita bisa buat histogramnya. Histogram itu apa? Histogram itu adalah diagram. Diagramnya kurang lebih seperti ini. Kita buat ya. Ini di sini, ini harusnya ada. Ini ada. Nah, tanda ini ya. Kita tidak mulai dari 0 karena maka di sini ada frekuensi, di sini ada nilai. Nah, nilai yang kita pakai adalah
ini tepi kelas dimulai dari 29,5, kemudian 39,5, kemudian 49,5, 59,5, 69,5, 79,5 dan 89,5. Frekuensi, kita lihat frekuensinya. Ini 2, 4, 8 dan seterusnya. Ini bisa saya buat jadi kelipatan 2 ya. Berarti saya mulai dari misalnya di sini. Ini. Nah, jadi ini 2, 4, 6, 8, 10, 12 gitu ya. Nah, 29,5 sampai 39,5 itu panjangnya adalah, tingginya adalah 2. Maka saya bisa buat begini. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya 39,5 sampai 49,5 itu 4. Saya buat jadinya begini. Nah, nih ya. Kemudian 49,5 sampai 59,5 ada 8, maka di sini. Nah, ini di sini kurang lebih begini. Kemudian 59,5 sampai 69,5 ada 10 ya. Berarti saya buat ini. Nah, ini. Kemudian 69,5 sampai 79,5 ada 5 berarti adalah antara 4 dan 6. Nah, saya buat kurang lebih begini. Yang terakhir 1 berarti di bawah ya. Kurang lebih di sini. Nah, ini namanya adalah histogram. Oke, ini histogram. Oke, saya lanjut sekarang ke poligon ya, dengan tabel yang sama, tabel distribusi frekuensi yang sama. Kita cari poligonnya. Kalau poligonnya itu kita pakainya XI ya, bukan pakai tepi kelas tapi pakai XI atau nilai tengah. Nah, nilai tengah dan frekuensi yang kita pakai. Nah, 34,5 frekuensinya berapa? Itu ada 2 ya. Nah, ini bentuknya kalau poligon itu garis, bukan diagram batang ya. 34,5, 2, 44,5 itu 4. Kayak gini, kita buat kayak gini aja. Kemudian ini 8, 54,5 itu 8. Kayak gini, kemudian 64,5 itu 10. Ya, ini kurang lebih. Nah, terakhir satu lagi, enggak terakhir ya, benar, terakhir 1. Belum ya, 74,5, 5 berarti di sekitar sini. Nah, ini ke sini. Nah, baru nih terakhir 1 itu ada di sini, 84,5. Nah, kayak gini. Nah, ogifnya sudah kita buat deh bentuk garisnya. Nah, kalian bisa lebih baik lagi daripada saya ya. Jadi nah, kurang lebih begini. Ini adalah ogifnya ya. Ini poligonnya. Kalau yang tadi histogram bentuknya diagram batang, kalau poligon bentuknya diagram garis atau titik ya. Oke, yang terakhir adalah ogif ya. Ogif itu ada 2, ogif positif dan ogif negatif, atau ogif kurang dari dan ogif lebih dari. Apa bedanya kurang dari lebih dari? Nah, kita pakai tetap ya tabel distribusi frekuensinya adalah nilai frekuensi tepi kelas. Nah, ditambah sekarang ada frekuensi kumulatif, frekuensi yang dijumlahkan. Jadi frekuensinya itu kalian jumlahkan. Nah, seperti yang ini, frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau kurang dari berarti kita mulai dari 0. Jadi 0. Oh iya, tepi kelasnya saya tambah ya, dari yang 29,5 sampai yang akhirnya 89,5. Nah, frekuensi kumulatif kurang dari itu kita mulai dari 0. Jadi 0, kemudian ditambah frekuensi selanjutnya, tambah 2 sama dengan 2, kemudian 2 tambah 4 sama dengan 6, dan seterusnya sampai di kelas terakhir adalah 30 jumlahnya ya, frekuensi kumulatifnya. Nah, kalau frekuensi kumulatif lebih dari, kita mulai dari yang paling atas adalah 30, kemudian dikurang dengan frekuensi selanjutnya. Jadi 30 dikurang 2 hasilnya 28, 28 dikurang 4, 24, begitu seterusnya sampai 0. Nah, kita mulai dengan ogif kurang dari. Ogif kurang dari berarti kita pakai tepi kelas 29,5 sampai 89,5, kemudian kita pakai frekuensi kumulatif yang kurang dari. 29,5 itu berarti 0 ya. Kita sini 0. Oke.
Kemudian yang kedua 39,5 ada di 2 kalau kita kurang lebih segini lah, misal ya ini anggap aja ini 2 juga posisinya. Ini di sini berarti ya 2. Terus 49,5 itu ada di 6 berarti sini kalau kita buat kurang lebih begini. Kemudian 59,5 ada di 14 ya kita anggap saja di sini ya kurang lebih. Nah, karena saya tidak bisa pakai penggaris ya di aplikasi ini, jadi kalian kalau buat harus pakai penggaris. 69,5 itu 10 ya. 10 berarti ada di bawah ya. Kok bisa 10? Sorry, salah, 24. Saya salah baca. Setelah 14 adalah 24. Jangan lupa ya dilihat, jangan sampai salah tadi kayak saya salah baca. Jadi yang dilihat adalah frekuensi kumulatif kurang darinya ya. Karena ini pasti grafiknya naik. Setelah itu 29 ya, saya anggap aja kurang lebih di sini lah ya. Nah, ini 29. Tuh, yang terakhir adalah 30. 89,5 adalah 30 ya. Oke, kita anggap saja dia di sini ya. Seperti ini 30. Nah, kemudian setelah dapat titiknya kalian membuat garisnya, dihubungkan setiap garis setiap titik. Berarti ini kurang lebih jadi gambarnya adalah hati-hati. Nah ini bentuk ogive kurang darinya. Sekarang yang kedua kita buat ya, kita coba buat ogive lebih dari. Nah, kita pakai yang lebih dari ya, berarti yang mulai dari 30 deh. Jadi 29,5 kita mulai dari 30. Ini kita mulai dari 30, dia nanti bentuknya grafiknya turun ya. Kemudian yang kedua 39,5 berarti adalah 28 ya, kita anggap saja dia ada di sini ya. 28, kemudian 24 ada di sini. Kita turun ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian 16 berarti ada di bawah sini ya, di bawah sini kurang lebih 16. 59,5 16. Oke, seperti ini. Kemudian 6. Kemudian 69,5 itu ada di 6. Nah, seperti ini. Kemudian 1. 1 berarti tipis banget ya, kurang lebih ya. Saya anggap aja 1 ada di sini. Nah, ini 1. Kemudian terakhir 89,5 adalah 0 ya. Nah, sudah, tinggal kalian hubungkan saja. Hati-hati ya, kurang lebih seperti ini. Nah jadi ini ogive lebih dari seperti itu. Oke, hari ini kita sudah belajar tabel distribusi frekuensi, kemudian ada histogram yang bentuknya diagram batang, kemudian ada poligon yang bentuknya adalah diagram garis, jadi kita pakainya titik. Kemudian ada ogive positif dan ogive negatif, atau ogive kurang dari dan ogive lebih dari. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.